Majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, kalau tanggal akad ini tanggal berapa itu? 21 April itu adalah hari Raden Ajeng Kartini, diperingati tanggal 22 udah nggak rame, diperingati bulan yang lainnya udah nggak resep. Kemudian hari-hari yang lainnya juga begitu, tapi beda dengan peringatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Sekali lagi, karena beliau adalah manusia yang luar biasa. Nah, ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi ini, malaikat-malaikat Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah itu menunggu akan lahirnya beliau. Nanti saya kasih pertanyaan kepada ibu-ibu yang bisa jawab, akan saya kasih hadiah cash, uang 50.000 rupiah. Beneran ini saya ada tas di Adinda Ustaz Abu Lutfi. Begini Bu, ketika masyarakat yang ada di sekelompok Makkah dan sekitarnya dan manusia-manusia yang ada di dunia khususnya menunggu tentang Nabi dan Rasul yang terakhir, banyak di antara mereka bukan lagi menyembah Allah. Yang mereka sembah ada matahari, yang mereka sembah ada bulan, bahkan ada di antara mereka yang menyembah api, bahkan banyak di antara mereka menyembah berhala, patung misalnya, pohon contohnya, dan gunung-gunung umpamanya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka lama menunggu masa-masa fatrah, masa-masa kosong yang hampir kurang lebih 300 tahun lebih. Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul di muka bumi ini. Mereka-mereka yang masih mengikuti kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, mereka-mereka yang mengikuti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa, bahkan dalam kitab Zabur semuanya dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan Allah utus seorang nabi, seorang rasul dari bangsa Quraisy yang namanya udah dijelaskan, yang nama orang tuanya udah dijelaskan, yang nama ibunya udah dijelaskan, padahal beliau belum dilahirkan ke muka bumi. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, ringkas cerita, beliau dilahirkan pada hari Senin, tepatnya waktu akan datang subuh, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun, ngomong gajahnya biasanya, jangan pakai mototin saya. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun, pakai dulu gajah. Tahunnya tahun. Ibu kan udah tahu mengapa dinamakan tahun gajah, udah tahu sejarahnya. Saya akan coba mengingatkan kembali kepada ibu hadirin jemaah yang berbahagia. Ketika Ka'bah Baitullah dalam sejarah singkat dijelaskan,
akan dihancurkan, diluluh lantakkan oleh sekelompok pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja, namanya adalah Raja Abraha. Ini pasukan gak biasa, Pak. Biasanya pasukan menggunakan kuda, menggunakan onta, binatang-binatang yang lainnya. Tapi ini pasukan menggunakan sesuatu yang aneh dan langka pada zamannya. Itu yang namanya pasukan bergajah. Ibu-ibu yang ada di depan, gajah yang paling besar, yang paling kuat, yang paling hebat, yang ditaiki, ditunggangi oleh Raja Abraha, itu punya nama. Kalau ibu-ibu bisa menjawab siapa nama gajah yang dipakai oleh Raja Abraha, akan mendapatkan hadiah cash sebesar 50.000 rupiah. Buka HP, tanya Mbak Google, siapa nama raja? Siapa nama daripada gajah yang dipakai oleh Raja Abraha? Ada itu di Mbak Google itu. Coba buka dah. Coba buka. Dan sekarang kreatif jadi buka HP tanya Mbak Google, yang dipakai oleh Raja Abraha itu gajah namanya siapa? Insya Allah jawabannya bukan Daud, bukan. Siapa namanya, Bu? Saya nggak kasih hadiah, orang lihat Google. Curang. Bener, tapi jawabannya bener. Tapi nggak konsekuen. Kenapa ngeliat Mbak Google? Harusnya tadi naiknya pelan-pelan. Ini nggak pakai diketik, pakai suara. Gajah. Untung itu HP jawabannya pas, namanya Mahmud. Coba kalau jawab Daud, lah saya. Namanya Mahmud, bener. Itu gajah namanya Mahmud. Namanya cakep. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Mohon maaf. Kan ada yang di belakang ngomong, Ustaz bohong itu orang nama saya Mahmud. Ini kesamaan nama, mohon maaf. Emang jelas itu. Jawaban nggak salah, itu jelas. Ibu hadirin yang berbahagia, ketika ini Raja Abraha ingin memimpin pasukannya, yang di belakang udah siap. Bukan hanya gajah, yang pakai kuda, yang pakai onta udah siap. Pokoknya yang belakang nunggu instruksi dari yang namanya Raja Abraha. Tapi herannya ibu hadirin jemaah berbahagia, ketika ini gajah yang namanya Mahmud yang tadi telah dijelaskan oleh ibu yang gak kasih hadiah, orang niat berarti kan kurang pas nih kan. Ya, parah. Emang nasi goreng separuh. Tapi tenang, masih ada pertanyaan yang lain. Tapi saya berharap jujur, jangan pakai Mbak Google gitu kan. Iya aja. Iya jujur. Udah gitu depan saya lagi. Saya paham nih, pasti langsung dibuka, benar. Tapi untung jawabannya pas Mahmud. Coba yang saya khawatirkan kalau jawabannya siapa gajah yang paling besar? Abu Lutfi. Itu yang saya khawatir. Atas hidayah misalnya. Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi ketika Raja Abraha ingin memerintahkan itu gajah yang dipakai dengan nama Mahmud. Kalau bahasa kita begini, kata orang Sultan, Mahmud maksudnya. Berdiri, ayo kita berangkat. Kata si gajah, mau itu bahasa Inggris itu, nggak mau maksudnya, gitu. Itu gajah diperintahkan aja nggak apa-apa. Tapi ketika gajah itu nanti diarahkan bukan ke arah Ka'bah, itu gajah seakan-akan ingin berlari ke tempat yang jauh. Sementara pasukan yang di belakang lagi nunggu. Ini raja bagaimana sih? Orang kita udah siap nggak maju-maju, pasukan nggak berani maju. Ketika dalam kondisi yang bingung, cuaca di atas yang tadinya terang, tiba-tiba mendung. Tapi mendung bukan karena ingin hujan. Mereka menoleh ke atas. Mereka melihat ke atas, ini jangan-jangan hujan ini. Ternyata bukan mendung. Makin dilihat, ternyata muncul yang namanya pasukan yang Allah sengaja kirim, itu datangnya dari langit, yang kita kenal dengan istilah burung ababil, yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Kalau ibu bisa membaca surat Al-Fil lengkap ayat 1 sampai selesai, hadiahnya 50.000 rupiah. Jangan tanya Mbak Google. Yang bisa? Iya. Siap. Lalu jangan aja dulu. Siapa namanya? Ibu Suryati. Karena saya saking Jawa gini. Elmu pun di. Oh Madiun pun di. Paketan sarana. Oh
maketan Saud kemana? Tempat wisata sorangan itu nih. Wah, tempat wisata ini. Pun jangan datang ini. Ampun, saya bisa ya ngomong Jawa ya. Baik hadirin, ingat semuanya, tolong didengarkan Ibu Sri ya akan membaca surat Al-Fil ayat pertama sampai akhir. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ini hadiah akan diserahkan oleh Bapak Ketua RT. Anda Ketua RT? Monggo Pak. Maksud saya sengaja Pak RT yang menyerahkan, ini uang saya sementara entah diganti sama Pak RT. Ya, doain kok ya, biar Pak RT panjang umur, sehat bahagia. Walaupun uang dari saya tapi tadi ganti itu. Jadi kalau ngasih 50.000 biasa gantinya 500.000 biasanya. Nah, Pak RT terima kasih. Alhamdulillah, pokoknya kita sekarang ini berbagi, tenang aja ya Bu ya, tenang aja ya. Nanti saya banyak buat di dompet banyak uang itu pokoknya. Buat ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Ntar yang main marawis maju ke depan pakai seragam hijau sama kuningnya. Kita nyanyi bareng guys. Iya. Nyanyi judulnya nanti ku menangis. Hadirin yang berbahagia. Ketika yang namanya itu pasukan Allah turunkan yang disebut dengan burung ababil, masing-masing burung membawa 3 senjata. Yang senjata ini tidak sembarangan senjata, bukan berupa bom, bukan berupa senjata nuklir, apalagi senjata tajam, tetapi adalah sebuah kerikil kecil. Yang kerikil ini Allah sengaja siapkan diambil langsung dari neraka jahanam. Masing-masing burung dipersenjatai oleh Allah dengan 3 kerikil. 1 diletakkan di mulutnya kalau bahasa burung tahu. Yang kedua diletakkan di kaki kanannya. Yang ketiga diletakkan kaki kirinya. Dan ini burung nggak pernah makan apa-apa karena ini burung langsung menciptakan ciptaan Allah. Beda dengan burung-burung kita yang makannya pisang seperti yang ada di sebelah kiri saya. Pisang ini. Setiap burung menjatuhkan itu yang namanya kerikil kepada pasukan Raja Abraha. Itu pasti kena sasaran dan belum pernah terlewatkan. Semua dalam kondisi yang nyaris tanpa ada sisa. Ibu bapak yang saya hormati yang ada di depan, yang di tengah, nggak usah ngeliat ke belakang. Pokoknya penting suaranya kedengeran. Mohon izin saya sengaja sampai ke belakang tujuannya yang ngobrol jadi nggak ngobrol. Apa yang di belakang biar tambah anteng. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu nih cuma jasadnya doang ada di tempat acara peringatan Maulid, tapi hatinya lagi sedang merenungkan sinetron yang lagi viral judulnya Ikatan Cinta. Malam hari ini dikorbankan waktunya, dikorbankan tenaganya, dikorbankan pikirannya untuk peringatan Maulid. Rela ibu-ibu yang senang terhadap Ikatan Cinta, nggak ngelihat si Andi dengan si Al, nggak ngelihat si Nino dengan si Elsa, nggak ngelihat Papa Surya dengan Sarah, nggak ngelihat yang namanya Mama Rosa, nggak ngelihat dengan yang namanya si Uya, Boin dan lain sebagainya. Hafal ya. Tapi kalau hafal bukan berarti saya pernah lihat ya. Mohon izin misalnya, ya. Adinda Ustadz Dayat, Adinda Ustadz Abu Lutfi. Mohon maaf, mungkin beliau ada yang udah pernah haji, ada yang belum pernah umroh. Tapi ketika beliau menjelaskan kayak apa Makkah, kayak apa Madinah, luar biasa. Bukan berarti beliau pernah ke sana. Bisa jadi di antara kita belum pernah ke Makkah,
belum pernah Madinah, tapi lewat sejarah tahu bagaimana Mekah dan Madinah. Sama dengan saya. Jadi kalau saya hafal yang namanya nama-nama setan, bukan berarti saya tiap malam lihat. Bagaimana saya lihat setan, orang sekarang aja masih di tempat orang lain. Cuman biar saya nggak ketinggalan pulang acara, saya tanya ayang beb saya. Mah, itu ikatan cinta udah sampai mana? Begitu maksudnya. Dan saya hafalkan nama-namanya itu nama-namanya. Biar apa kalau kata Adinda Ustadz Dayat dan Ustadz Adinda Ustadz Abu Lutfi, biar penceramahnya bukan penceramah PKI. Apa itu PKI? Penceramah kurang informasi. Lanjut. Ini belum ada, belum ceramah, masih mukadimah, masih lama. Belum masuk baru jam 9:30. Pokoknya malam hari ini kita sepakat ya, ceramah selesai jam 1 pagi. Siap semuanya? Sampai jam 1 pagi? Yang siap di sini aja. Jam 10 saya mau rombongan pulang. Bapak Ibu kan yang rumahnya di sini. Akhirnya wahyu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikirim pasukan oleh Allah yang namanya burung ababil. Itu burung sangat luar biasa, belum pernah ada di kehidupan dunia. Kita jalan-jalan ke kebun binatang, ada burung yang hebat, ada burung yang kuat. Itu bukan burung ababil, kita kenal namanya burung garuda, burung elang, dan burung-burung lainnya. Ini burung gak sembarangan burung. Kepanasan kali itu. Kasih permen. Kalau dikasih duit kan ada orang tuanya. Bu, sini masuk. Depan kursi kosong, udah masuk sini. Nah, kalau di belakang nggak dapat besek. Sini. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap burung melemparkan yang namanya batu. Bu, itu batu tuh langsung pas di ubun-ubun pasukan Raja Abraha. Itu batu ketika menempel di ubun-ubun berjalan sampai ke bawah. Setiap dilewati itu batu, itu yang namanya daging langsung dalam kondisi habis. Yang tersisa hanya tulang belulang. Kuda yang dipakai pun habis, ontak yang dipakai pun habis, gajah yang dipakai pun habis. Yang tadinya pasukan kuat, keker, hebat, berubah menjadi pasukan tengkorak. Sengaja Allah tinggalkan satu yang namanya Raja Abraha dan gajahnya yang bernama Mahmud. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Allah tinggalkan itu yang namanya Raja Abraha dan gajahnya bernama Mahmud tidak dimandikan? Sengaja Allah tinggalkan ketika Raja Abraha pulang ke tempatnya, kembali ke daerahnya, dia kumpulkan masyarakatnya, dia ceritakan bagaimana hebat dan dahsyatnya ketika pasukan Allah meluluh lantakannya. Ketika sudah selesai menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, pasukannya mati semuanya. Gajah yang dipakai mati semuanya. Kuda dan onta yang dipakai mati semuanya. Ketika selesai menyampaikan, ada guru yang sengaja ditugaskan oleh Allah, memang sengaja dilemparkannya ketika Raja Abraha selesai menyampaikan instruksi kepada masyarakatnya, yang pada akhirnya Raja Abraha pun mati bersama gajahnya yang bernama Mahmud. Ingat nanti, belum ini ibu tahu kalau Raja Abraha punya gajah, punya namanya Mahmud. Baru ini kita tahunya Mahmud itu penyanyi dangdut, tetangga kita, tukang nasi goreng. Ternyata Raja itu punya gajah namanya Mahmud. Nah ibu hadirin jemaah yang berbahagia, judul peringatan Maulid malam hari ini adalah menggapai syafaat dengan mahabbah kepada Nabi dan dzurriyyahnya. Bu, mahabbah artinya love. Mahabbah artinya adalah cinta, senang, suka. Malam hari ini sengaja kita dikumpulkan lewat Majlis Taklim Khairun Nisa,
salah satu pembimbingnya adalah Adinda Ustadz Abu Lutfi dan guru-guru kita yang lainnya. Bagaimana mewujudkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasul? Bagaimana mewujudkan rasa cinta kita kepada beliau? Sementara di antara kita belum pernah berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan beliau. Ibu kenal nama-nama pemain sinetron Ikatan Cinta. Ketika sudah kenal, lihat, ngerti, tahu, akan rasa timbul cintanya. Satu episode tertinggal, menyesalnya luar biasa. Padahal siang jam 10 sampai jam setengah 12 diulang tayangnya, walaupun sekilas lewat tayangan siang. Atau malam itu ibu tidak melihat secara langsung, sampai di rumah ada wifi-nya, di jalanan punya paketan internetnya, tinggal diulang, ada lagi tayangan ulangnya. Itu pun kadang-kadang sekali kita lihat masih belum puas, 2 kali kita lihat masih belum puas, diulang-ulang pun belum puas. Mengapa ibu belum pernah puas? Karena begitu cintanya ibu terhadap tayangan sinetron Ikatan Cinta. Saya tanya jujur ibu-ibu yang ada di depan, belakang, tengah, dan sebagainya. Kalau ibu kenal dengan Al dan Andin, pertanyaan saya, itu Al sama Andin kenal sama ibu-ibu? Kenal nggak? Kalau emang nggak kenal, mengapa sampai begitu? Ketika ada gerebekan dari SCTI, jangan lihat kalian berdua, bagus. Jadi yang nonton saya yang nonton, ibu-ibu nggak nonton. Ketika yang namanya ada gerebekan itu film Ikatan Cinta, semuanya emak-emak lagi kumpul dengan banyak kembar ini. Ditanya, Bu, bagaimana komentar ibu? Saya dulu awal-awal saya paling benci sama si Elsa, adik tirinya si Andi. Padahal yang bunuh si Roy, adik kandungnya si Elsa. Yang difitnah adalah si Andi. Bencinya luar biasa sama si Elsa. Jangan curiga dulu. Pokoknya yang kagak nonton nanti tanya sama yang nonton. Bencinya luar biasa. Bu, padahal kan awalnya si Al nikahin Andin, tujuannya pengen balas dendam. Apa sebabnya saya singgung ini sinetron Andin? Karena ini yang lagi viral. Ini kaitannya dengan mahabbah. Ya, begitu ibu sukanya terhadap sinetron tersebut, sehingga ibu luangkan waktunya. Kalau nggak lihat seakan-akan ada yang kurang. Bahkan mohon maaf, ngaji kalau malam Jumat kadang-kadang lewat waktunya. Protes sama gurunya, Pak Guru, Pak Ustadz, mohon maaf udah kemalaman ini. Apa sebabnya? Ketinggalan sinetron. Ngajinya malam jam berapa kan? Habis mandi kok isya? Habis jam? Habis isya? Sampai? Berarti sampai rumah kan udah tinggal dikit lagi. Baru 1 menit bersambung ya. Ini gara-gara Adino Satuf ini ngasih pelajaran lama. Gurunya yang bisa. Bu. Padahal ibu tahu, ibu kenal, ibu ngerti. Dia nggak kenal, men. Ya. Lagi kalau cuma hanya ngeliat Aldebaran, nggak harus jauh-jauh. Ini kan yang di ngomong juga Al. Kalau di televisi pasangannya Andi namanya Aldebaran, nih yang lagi ngomong disebut Aldebaran. Paham? Kalau Aldebaran langsing, kalau Aldebaran banyak. Hadirin jemaah berbahagia. Malam hari ini, Bu, ini yang bagian shooting bingung lah, muter-muter apa yang ngomongin saya. Hari ini ibu yang saya hormati, yang kita peringati lahirnya itu adalah yang nanti bakal menyelamatkan kita, yang nanti akan menolong kita. Ibu-ibu tim Marawis pakai seragamnya luar biasa, nanya dalam hati, emang Rasul kenal sama kita? Kan kita nggak pernah berjumpa dengan beliau. Hakul yakin ibu, walaupun kita semuanya belum pernah bertatap muka dengan baginda Rasul, kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasul,
Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul. Bahkan mohon maaf, di antara kita mungkin belum pernah dimimpikan oleh beliau baginda Rasul. Apa sebabnya? Kalau ada di antara kita yang pernah bermimpi dengan baginda Rasul, maka itu mimpinya tidak pernah akan bohong. Karena iblis, setan tidak pernah akan mampu menyerupai baginda Rasul. Kalau ada di antara kita ngomong sama orang-orang, lapor sama Adinda Ustaz, Abu Lutfi Ustaz, saya alhamdulillah semalam mimpi sama baginda Rasul. Ibu kok tahu itu baginda Rasul? Ciri-cirinya begini. Ada ciri-ciri yang tidak pernah hilang. Kalau orang bermimpi bertemu dengan baginda Rasul, Bu, maka dia punya tangan, dia punya anggota tubuh, dia punya lingkungan. Itu dia tidak pernah akan bau hilangnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, wanginya akan terus ada. Yang kedua, orang yang dimimpikan baginda Rasul, orang yang ahli ibadah, sembahyang kagak, ngaji kagak, baca selawat kagak, mimpi sama baginda Rasul, bohong. Pasti bohong. Malam hari ini ibu hadirin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung live seperti anak-anak kita yang sedang mensyuting saya. Diperlihatkan oleh Allah di hadapan baginda Rasul sedang berkumpul di jalanan di RT 011 RW 06 Kelurahan Sunterjaya. Mereka semuanya berkumpul. Bapak-bapak di belakang duduk asyik, ada yang sambil ngerokok, nggak apa-apa. Duduk asyik sambil makan snack, nggak apa-apa. Mengapa bapak-bapak sambil makan snack? Karena snacknya emang masih ada. Sementara ibu-ibu itu snacknya udah pindah ke tempat yang lain. Kita yang mau atas kan udah benar-benar. Wah, Ustadz nyinggung ibu-ibu nih pas diri makanannya dimasukin ke tas. Nggak apa-apa. Siapa yang larang? Ibu yang saya hormati, hadirin jemaah yang berbahagia, orang-orang tua kami yang ada di depan. Apa yang malam hari ini ibu sudah masukkan ke dalam tas, ketika itu hak ibu, milik ibu, masukin. Mengapa? Karena makanan yang ibu masukkan itu makanan yang tidak sembarangan. Kita bisa mampu beli risol, kita bisa mampu beli lemper, tapi risol dan lemper yang ibu bawa nuansanya beda, penuh dengan keberkahan. Artinya kalau ibu udah bawa, jangan dikeluarin lagi. Yang belum dimasukin, dimasukin. Yang kagak boleh masukin punya orang, itu nggak boleh tuh. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana ketika tim Barawis tadi ada di depan menyambut hadirnya baginda Rasulullah dengan kalimat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Itu ibu-ibu latihannya bukan sejam, bukan 2 jam, sehari, bukan 2 hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kata siapa main marawis gampang? Susah. Ya. Wajar kalau awal-awal latihan di rumah tuh gidi pada bengkok, wajar. Wajar. Apa sebabnya? Setiap ketemu ditabung, ya Nabi. Suaranya luar biasa. Tadi yang dikeluarkan ibu sebagai solisnya, kemudian yang backing vokalnya, yang nabuhnya, itu diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Senang tuh baginda Rasul. Senangnya karena ibu baca qasidah, bukan karena seragamnya kuning plus warna hijau, bukan itu. Ya. Tetapi bagaimana ketika ibu baca menyebut tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, yakinlah bahwa kalau mungkin di antara kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasul, belum pernah bertatap muka dengan baginda Rasul, bahkan di antara kita belum pernah bermimpi ketemu dengan baginda Rasul, nanti Rasulullah pasti akan kenal, akan suka, akan cinta kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, emang penting kita cinta sama baginda Rasul. Tetangga saya ngomong, nggak usah pakai begitu banget, biasa aja terus. Ya, itu namanya sebuah pengkultusan. Ya Allah, bu,
Allah berfirman dalam hadits qudsi, laulaka Muhammad ila akhir hadits qudsi. Kata Allah, andai kata aku tidak ciptakan wahai engkau Muhammad, maka aku tidak pernah akan ciptakan dunia dan seisinya. Jadi ketika malam hari kita dikumpulkan di tempat ini, ibu hadirin jamaah yang berbahagia, wujud syukur kita kepada beliau baginda Rasul, karena demi Allah ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, satu-satunya nabi dan rasul yang akan bisa dan menyelamatkan cuma beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Hadirin, suatu hari baginda Rasul ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nanyanya kalau bahasa orang Sunter aslinya Betawi begini, abang, ada apa nih? Kalau orang dikumpulkan di padang mahsyar, itu kayak apa posisinya, bang? Kata baginda Rasul, orang yang berkumpul di padang mahsyar, mohon maaf, bukan jorok, dia tidak menggunakan sehelai baju apa. Dalam kondisi yang telanjang bulat, kalau bahasa Inggrisnya bugil. Itu ibunda Aisyah agak malu. Bang, kalau saya nggak pakai apa-apa, nanti bagaimana bang? Kalau di depan abang, saya khawatir kalau yang di depan saya nanti Adinda Ustaz Lutfi berbahaya kali. Atau mungkin di samping saya ada PRT. Wah, kata baginda Rasul, Neng, walaupun manusia nggak pernah akan ada pakaian apa-apa, tapi manusia tidak pernah akan memikirkan siapa-siapa. Sekali lagi, walaupun manusia nanti di padang mahsyar tidak menggunakan pakaian apapun, maka manusia tidak pernah akan sibuk memikirkan siapa-siapa. Mengapa? Karena manusia akan disibukkan dengan dirinya sendiri. Inul Daratista punya baju yang sampai harganya 500 juta. Syahrini mantan saya. Syahrini punya baju harganya ratusan juta. Tasnya sampai miliaran. Yang baru meninggal kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur, Vanessa dengan suami tercintanya pun punya baju-baju yang mahal. Tapi ketika dia punya baju yang mahal di dunia, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, nggak ada yang dipakai. Ibu-ibu saya yakin punya seragam banyak, tergantung ibu ngaji dari mana. Kalau seragamnya ada 10, berarti 10 majlis taklim ibu ngaji. Kalau yang nggak punya seragam, ada yang ngajinya rajin, emang sengaja nggak beli seragam. Bukan nggak mampu, emang nggak punya duit. Tapi ada yang nggak pernah ngaji, tapi pas dilihat seragam nih, ini biasanya ngikut begini kadang-kadang bayarnya karena susah nih. Ustazanya nonggokin. Hati dia makin muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan minta pertolongan kepada semua nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Jauzi Al-Fashani dalam kitab Majalisus Tsaniyah, syarah kitab Arba'in Nawawi yang dikorek oleh Syekh Muhyiddin Abbas Zakari An-Nawawi, di bab yang terakhir beliau bercerita, ketika manusia berkumpul bukan 100, bukan 200, bukan 1 juta, bukan 2 juta, bukan 1 triliun, tapi mungkin ribuan triliun, karena dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Mereka minta pertolongan di hadapan Nabi Allah Adam sambil berkata, ya Abal Bashar, wahai bapaknya manusia, tolong kami, selamatkan kami. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya nggak bisa. Apa sebabnya? Aku diciptakan lewat kekuasaan Allah. Istriku ibunda Hawa lewat tulang rusuk yang ada di sebelah kiriku. Tapi aku dipesan oleh Allah ketika di surga, Adam, labbaik ya Rabb, nikmati fasilitas yang ada di dunia. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal dhalimin. Nikmati apa yang ada di surga, tapi ingat, jangan kau dekati yang namanya pohon tersebut. Dirayu saya, dibujuk saya, digoda saya makan itu pohon. Akhirnya
saya dikeluarkan oleh Allah. Ibu hadirin yang berbahagia, dikeluarkan Nabi Adam oleh Allah beserta ibunda tercinta bukan karena kesalahan beliau berdua, semuanya karena suratan yang telah ditetapkan oleh Allah. Andai kata Nabi Adam nggak keluar, mungkin Sunterjaya tidak pernah akan ada. Kalau Sunterjaya nggak ada, apalagi kita. Saya nggak bisa, nggak mampu. Kau minta tolong kepada Nabi Nuh yang usianya sampai 1000 tahun. Di hadapan manusia begitu luar biasa banyaknya, berjalan lagi ke Nabi Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, selamatkan kami, tolong kami, kau membuat perahu yang begitu besarnya. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, diejek oleh umatnya. Nabi gila, orang gak musim hujan buat perahunya sampai di atas. Padahal Nabi Nuh waktu buat perahu disuruh nanam pohon dulu. Setelah nanam pohon disuruh buat perahu, buatnya bukan di darat, di atas gunung. Mereka yang tidak beriman menyemooh, menghina, melecehkan. Dasar Nabi gila, orang gak ada apa-apa, bikin perahu. Itu cuma berbahagia. Kita kalau di musim hujan sering banjir, makanya rumah-rumahnya banyak yang tinggi. Itu pun kadang-kadang air masih nyintir-nyintir, mau masuk nggak? Mau masuk nggak? Ketika banjir bandang Nabi Nuh 40 hari 40 malam, itu hujan tidak pernah berhenti. Kita di area Sunterjaya, ketika hujan 1 hari dari pagi sampai sore, bingung kita, khawatir kita. Yang dekat laut khawatir air laut akan turun ke daratan. Sehari semalam, apalagi 40 hari 40 malam, nggak pernah berhenti. Ya Allah. Di hadapan Nabi Nuh berkata, ya saya nggak bisa menyelamatkan engkau. Banyak orang yang beriman di hadapan Allah, banyak orang yang bertakwa di hadapan Allah. Tapi aku punya istri dan punya anak namanya Kan'an. Dia tidak pernah beriman kepada Allah. Aku harus tanggung jawab di hadapan Allah. Coba minta tolong kepada Nabi Ibrahim yang punya gelar Khalilullah. Musa kalamullah, Isa ruhullah, Ibrahim Khalilullah, Muhammadur Rasulullah. Ya la ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wa'd. Itu bacaan-bacaan kita tuh. Di hadapan Nabi Ibrahim, manusia berkata, ya Nabi Allah Ibrahim, engkau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, selamatkan kami, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya memang punya mukjizat yang Allah berikan, nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Di kobaran api yang begitu dahsyatnya. Anak-anak muda jangan coba-coba ikut Nabi Ibrahim. Beda. Anak muda kumpul, dia buka yang nama api unggun besar. Dia ingat dalam Al-Quran ada kalimat yang Allah lontarkan begitu indahnya. Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, dingin, jangan sentuh Ibrahim. Yang ngomong Allah. Nabi Ibrahim dibakar, kobaran api begitu dahsyatnya. Jangankan bajunya, jangankan tangannya, sehelai rambut pun tidak terkena yang namanya api. Nabi Ibrahim. Anak-anak kita lagi main api unggun begitu besarnya. Tenang, saya akan masuk membaca. Ya narukuni bardau wassalaman alaih. Masuk ke dalam api unggun. Teman-teman, wah heboh, heboh. Itu nggak kuat. 1 menit, 2 menit, 3 menit, api padam, gosong. Kata Nabi Ibrahim minta kepada Nabi Musa yang punya gelar Kalamullah, nggak sanggup. Minta kepada Nabi Isa yang punya gelar Ruhullah, nggak sanggup. Satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, yang beliau sedang sujud di hadapan Allah, yang beliau tidak pernah akan bangun dari sujudnya kecuali diperintahkan oleh Allah bangun dari sujudnya. Siapa beliau? Yang ketika lahir pun sudah dalam kondisi sujud. Beliau yang malam hari kita peringati kelahirannya. Bu, ketika baginda Rasul akan dilahirkan, ada 4 wanita yang mendampingi ibunda beliau.
Kalau ibu bisa menjawab 4 wanita itu, akan saya kasih hadiah 50.000 rupiah. Mbak Google, siapa yang mendampingi Ibu Aminah ketika lahir? Ada 4 wanita. Jawabannya kalau bisa 50.000 rupiah. Mbak Google ini silakan dibuka. Ada ibu? Ada yang bisa? Ada 4 wanita yang mendampingi Bunda Aminah ketika akan melahirkan baginda Rasul. Bukan apa-apa. Ada yang bisa? Ada ustazahnya mana ustazahnya? Ada? Yang bisa ibu-ibu yang pakai marawis? Lumayan, ah? Bisa nyanyi ya? Benini, suaya, benini, gitu ya? Atau mungkin apa istilahnya lagu itu, lagu yang lagi heboh sekarang itu apa, roti buaya. Wah, lagi heboh itu. Ada bisa? Anak-anakku yang lagi ini mungkin ada bisa. 4 wanita yang mendampingi Ibunda Aminah ketika lahir. Ibu bisa? Hadiahnya 50.000. Mbak bisa? Ada yang bisa sebelah kanan? Banyak orang sana ya. Mobil di mana nih? Sekali mau pulang saya masalahnya nih. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bapak-bapak, 4 wanita. Mohon maaf nggak besar Pak, mohon maaf. Ada yang bisa? Ada. Ibu-ibu nggak apa-apa lihat. Yang pasti bukan si Andin, bukan. Elsa, bukan. Ada yang bisa? Anak-anak bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba. Hah? Iya, 4, 2 deh. 2. Ada yang bisa? Oh, iya. 4 dong. Mohon maaf, siapa namanya? Mai temannya Juni berarti ya. Okay. Sebutkan 4 wanita yang mendampingi baginda Rasul ketika melahirkan kaumnya. Yang hafal dulu Hawa istri Nabi Adam. Kemudian yang kedua Sarah istri Nabi Ibrahim. Yang ketiga Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Benar ya? Benar orang di HP. Ibu tadi bisa ibu? Coba sebutin dari jauh. Terus? Ini Sarahnya bukan Papa Surya bukan ya? Ibunda Sarah ya, istri Nabi Allah Ibrahimnya terus. Terus. Oh lupa. Gini deh, Mbak ini benar jawabannya, tapi kurang konsekuen karena melihat sesuatu. Ibu yang enak, mohon maaf. Ini kan duit 25 nih, separoh, 25, nggak apa-apa gitu ya. Ini yang nanti yang akan memberikan hadiah uang 25.000 buat berdua, Ibu Mai dengan Ibu Karsini, yaitu pimpinan Majelis Taklim yang ada di tempat ini. Siapa pimpinan Majelis Taklimnya? Hah? Ibu Wiwit. Mana Ibu Wiwit? Oh MC mana? Saya nggak ngerti MC mana? Ibu mana? Ibu Wiwit mana Ibu Wiwit? Oh iya Bu. Ngapunten ya Bu. Ngapunten. Ini nanti dikasih bukan habis dipegang diambil lagi ini kan. Iya. Jangan disobek. Siap ya, nanti dibagi-bagi ya. Mau izin ya? Iya. Kasih lah Bu. Kasih ya. Iya. Iya itu duit asli loh Bu. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 wanita yang Allah kirim untuk mendampingi Ibunda Aminah pada saat melahirkan baginda Rasul. Yang pertama Ibunda Hawa, istri Nabi Allah Adam. Yang kedua Ibunda Maryam binti Imran, ibunda tercinta Nabi Allah Isa. Yang ketiga Ibunda Asia, istri Fir'aun laknatullah. Dan yang keempat Ibunda Sarah, istri Nabiullah Ibrahim, istri pertamanya. Ibu hadirin jangan berbahagia, mohon maaf, tahajud gini maghrib tahun 2019 yang lalu, di bulan Desember 21 sampai akhir Desember tahun baru, saya dan jamaah berziarah ke 3 negara, Jordan, Palestina, Mesir. Makam Nabi Ibrahim itu adanya di Palestina, di kawasan Masjid Al-Khalid. Nabi Ibrahim makamnya dibagi 2, yang separuh buat umat Islam, yang separuh buat Yahudi. Sampingnya makam Nabi Ibrahim, istri tercintanya Ibunda Sarah.
Di depannya adalah makam Nabiullah Ishaq, anak dari Ibrahim. Di samping Nabi Ishaq adalah istri Nabi Ishaq. Di dalam itu ada makam Nabiullah Yusuf, ada makam Nabiullah Yakub. Di kawasan Yerusalem ada makam Nabiullah Daud. Konon katanya di sini pun ada makam Nabiullah Sulaiman. Luar biasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk Allah yang ketika lahir sudah dalam kondisi sujud di hadapan Allah, sajidan syakiran hamidan, ya Allah ka'annahu, ya Allah luar biasa. Maka ketika nabi-nabi dan rasul yang lainnya dikumpulkan di padang mahsyar tidak mampu menolong, tidak mampu menyelamatkan, tidak mampu membantu kita, yang bisa membantu yang malam hari kita peringati kelahirannya, beliau baginda Rasul sedang sujud, tidak akan terangkat wajahnya kecuali dibangunkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai baginda Rasul, angkat wajahmu, angkat wajahmu, angkat wajahmu. Yang memerintahkan Allah, Rasul mengangkat wajahnya. Kemudian Rasul berkata, labbaik ya Rabb. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, waktu baginda Rasul masih ada di dunia, datang malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Kata malaikat Jibril begitu, ya Rasul, ada salam dari Allah. Yang kedua, Allah menyampaikan kabar gembira, separuh umatmu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Opsi yang kedua, Allah memberikan hak buat engkau memberikan syafa'atul uzma. Apa yang dipilih oleh baginda Rasul? Yang dipilih adalah opsi yang kedua, beliau mendapatkan syafaat. Mengapa ibu hadirin yang berbahagia? Andai kata, jikalau umpama misalnya, ini bahasa sinonim sama, Rasul pilih opsi yang pertama, separuh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Demi Allah, jangankan ibu bapak, saya yang lagi ngomong, Al-Faqir Daud Hendi Ismail tidak pernah akan masuk dalam kategori separuh umat beliau. Apa sebabnya? Yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab umat separuh baginda Rasul, yang ibadahnya nggak pernah berhenti, yang sholat malamnya, tahajudnya, taubatnya, hajatnya, witirnya terus di hadapan Allah tiap malam, minimal melaksanakan sholat sunnah minimal 30 rakaat, 40 rakaat, 50 rakaat. Mohon maaf ibu bapak, ada di antara kita yang sanggup sampai seperti itu. Jangankan sholat sunnah, terawih, masjid yang sana 23, musola sana 23, masjid sebelah. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang ringan, singkat 11. Itu pun belum selesai, udah 11, pengen yang imamnya cepat. Mohon izin bapak-bapak, orang-orang tua saya yang ada di depan dan yang ada di tengah, di samping. Padahal ibu-ibu yang ada di depan saya nih, setiap terawih sejadahnya tuh udah di masjid, sejadahnya udah ada di musola, orangnya belum ada. Kadang-kadang kita kalah sama ibu-ibu. Anaknya ba'da maghrib berangkat, nak mau kemana? Ke masjid. Mama titip sajadah ya, ditaruh di mana mah? Yang di bawah kipas angin atau AC, biar mama bisa konsentrasi ibadah. Iya mah, digelar itu sejadahnya, orangnya nggak ada. Azan, Allahu Akbar, Isya berangkat ibu mau makan sejadah di sana. Di tengah jalan ketemu sama temannya tetangga yang udah berangkat pulang. Bukan pulang lagi, saya di masjid, saya jadi imam yang berisi kan itu bagian lama. Saya bilang, takut tinggal setan pulang. Udah sampai di masjid, lihat jadwal imam lama, pulang. Ibu-ibu yang sejadah mulai di masjid, dengar yang bacanya lama imam, pulang. Tapi nggak usah khawatir, ibu yang udah meletakkan sejadahnya di masjid, di musola, di rangga, di majlis taklim, tetap akan masuk surga. Alhamdulillah, sejadahnya.
Orang ini belum besok. Jangan berbahaya. Jadi nanti yang akan menyelamatkan kita tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang hari ini kumpul di tempat ini, yang hari ini duduk di tempat ini, di jalanan terbuka tanpa ada peringatan Maulid, nggak mungkin kita duduk di tempat ini. Besok malam duduk pakai bangku rame-rame, ditanya ngapain nih? Duduk aja, gila. Kalau hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, ya Allah. Jadi bagaimana mewujudkan mahabbah kita, cinta kita, sayang kita kepada baginda Rasul? Di antaranya pesan saya kepada semuanya, ayo ikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak, baginda Rasul sebagai seorang suami yang sayang sama istri. Istri-istri baginda Rasul sayang sama beliau sebagai suami. Apa hikmahnya? Bapak-bapak yang ada di depan saya, yang di ujung, yang di samping, kalau bapak pengikut baginda Rasul, jangan pernah menyakiti hati seorang istri. Walaupun yang dilihat tayangan sinetron Indosiarku menangis, udah jangan ditangisin, itu cuma hanya sinetron. Ini kadang-kadang udah ngeliat sinetron, suaminya diajak, papa ayo kita lihat bareng. Kata papanya, oh begini cara berpoligami. Akhirnya papanya berpoligami di mana-mana, orang yang ngajarin istri. Udah sih. Hadirin yang berbahagia, saya pesan kepada ibu-ibu, ketika suami-suami ibu yang ibu cintai mengarahkan ibu, membimbing ibu, itu yang nanti akan menyebabkan ibu akan dimasukkan ke dalam surga. Apa sebabnya? Sehebat apapun ibu melaksanakan ibadah di hadapan Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, sementara punya suami nggak pernah patuh, nggak pernah tunduk, nggak pernah taat, jangan harap ibu masuk ke dalam surga. Bagaimana suami? Benar apa enggak? Ini yang datang kan laki hampir 500 orang ini. Yang jawab baru 100, baru 102. Saya tanya kira-kira benar nggak suami? Lagi dilihat ini, ayo jawab aku. Lah Ustaz bercanda. Ketika ibu pada waktu menikah, ingat 20 tahun yang lalu, ketika suami ibu di hadapan ayah anda tercinta berkata, aku terima nikahnya dan kawinnya Fatimah Zahra dengan mas kawin yang tersebut tunai, maka pada waktu itu taat dan patuh ibu, mohon maaf, bukan lagi kepada kedua orang tua, tapi patuh dan tunduknya kepada suami. Begitu. Ini kalau istri. Ya. Artinya bagaimana kalau saya sebagai seorang suami, bapak-bapak di depan sebagai seorang suami, Adinda Ustaz Lufi, Adinda semuanya, maka kewajiban seorang laki-laki sampai kapanpun kepada orang tua tidak pernah berhenti. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu, kalau udah punya orang tua, bukan hanya kandung, mertua pun orang tua kita, jangan dibeda-bedain. Ini udah kadang-kadang dibeda-bedain. Kalau yang datang orang tuanya kandung, mamahnya misalnya, ya Allah baru nyampe, nanya mama naik apa ke sini, naik kereta, mama apa nggak bilang, kan ada supir. Mama mau makan apa? Mau makan apa? Pokoknya jangan buru-buru pulang, harus bermalam. Nanti malam kita jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Monas dan sebagainya. Jangan pulang dulu. Itu kalau orang tua kandung. Tapi kalau orang tua yang datang baru duduk ditanya, mohon maaf mama pulang jam berapa kira-kira? Baru duduk. Awas. Ada seorang suami yang ngasih sama orang tua kandungnya, si istri cemburu, dia ngomong, papa jangan sering ngasih orang tua, sekarang papa pilih saya atau orang tua. Kalau ada suami yang diambil kebijakan seperti itu sama suami istrinya, jawab, saya pilih orang tua. Apa sebabnya? Saya punya orang tua, gak pernah akan ada mantan orang tua. Tapi kalau istri ada mantan istri, lu gak setuju, gua cari yang lainnya. Begitu Pak. Makanya berani gak gitu masalahnya. Nggak berani orang di dunia sama istrinya, tempat tinggal sama istrinya nggak berani. Saya tahu nih yang ada di belakang semuanya, yang ada di depan. Ini kan termasuk yang namanya takwa ini. Iya orang takwa itu. Apa itu takwa? Takut bini tua. Bu, jadi kalau besok datang mertua nggak boleh begitu.
Mertua adalah orang tua kita juga. Suami harus bisa. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada suami yang orang tuanya royalnya luar biasa, sama istrinya pelit. Dosa. Wah, sama orang tuanya minta apa aja dikasih. Giliran istrinya minta nggak pernah dikasih. Itu zolim. Ibu minta uang nggak pernah dikasih, minta uang nggak pernah ada, alasannya pasti nggak punya. Giliran tetangga manggil organ tunggal sama dangdut sama campur sari. Nah, kalau ibu yang ada di depan saya, di samping saya, di depan semuanya, yang ketika punya suami minta uang nggak dikasih, minta duit nggak dikasih, kemudian ibu isi buka dompet nggak ada duitnya, maka ibu ambil, hukumnya adalah halal. Halal. Dengerin nih laki, dengerin. Kalau yang nggak pernah ngasih istri itu duit, kemudian istri kapan-kapan ngambil duit bapak, halal. Bener bu. Tapi manakala suami udah ngasih nih pegang uang belanja per hari 5 juta. Wow. Banyak apa dikit kira-kira? Udah dikasih uang belanja sehari-hari, udah dikasih kebutuhan sehari-hari, suaminya lagi mandi, dompetnya diambil, duitnya diambil, itu hukumnya adalah lebih parah daripada maling. Ini banyak maling ya kira-kira. Yang tawanya geli nih maling. Ya Allah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, cinta baginda Rasulullah diantaranya adalah yang suami sayang sama istri, yang istri sayang kepada suami. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau keduanya sudah saling menyayangi, maka timbul rasa mahabbah. Insya Allah, bukan hanya di tempat ini Allah kumpulkan kita, yang terpenting kelak Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin yang berbahagia, ini saya belum cerita. Masih mukadimah. Cuman masalahnya saya lihat ibu-ibu yang tenang udah anggot 4 kali anggot. Untung pakai masker jadi gak kelihatan. Padahal muatnya tahu saya muatnya tuh. Untung duduknya di kursi nggak kelihatan kalau berubah duduknya. Coba kalau duduknya kita lesehan, yakin udah 8 kali berubah nih. Bersilah, blonjor nyender, yang belum tengkurap. Saya berharap kalau nggak banyak, tapi ada guna dan manfaatnya. Ibu yang saya hormati, hadirin dimakin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo wujudkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Di antaranya adalah yuk memperbanyak membaca selawat kepada beliau. Ayo kita baca selawat, di antaranya adalah selawat yang lagi viral, yaitu selawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang belakang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
alihi wa sahbihi wasallam. Satu-satunya salawat yang Allah perintahkan buat kita, dibaca nggak wudu berpahala, dibacanya nggak sesuai makharijul hurufnya pun berpahala, dibaca ada wudunya berpahala, dibaca nggak pakai wudunya berpahala. Itu adalah bacaan salawat. Ayo wujudkan cinta kita kepada beliau, diantaranya adalah dengan memperbanyak membaca selawat. Insya Allah dengan kita memperbanyak membaca selawat akan timbul mahabbah kita kepada beliau, mahabbah kepada turunannya, dan mahabbah kepada orang-orang yang dicintainya. Ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya di tempat ini Allah kumpulkan kita, yang terpenting nanti di bawah Majlis Ta'lim Khairun Nisa. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, nanti pun akan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi sampai di kediaman Adinda Ustaz Abu Lufis sekitar jam 8 kurang ya, setengah 8 lewat sudah sampai. Ya karena ibu katanya baru mulai, sengaja datang kemari. Tadi agak pas ibu lagi baca rawih ya, biar kita pas berkumpul. Mungkin itu kita baca Fatihah, nanti akan dibacakan doa oleh guru-guru kita. Dengan barakah Fatihah mudah-mudahan Allah kuatkan umat Islam kita. Allah panjangkan umur kita. Allah murahkan rezeki kita. Allah lancarkan urusan dan usaha kita. Allah kita semua anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Barakah Fatihah kita berharap mudah-mudahan pandemi Covid yang sampai sekarang masih ada sedikit-sedikit, mudah-mudahan sebenarnya Allah hilangkan, Allah jauhkan dari tempat kita cintai. Allah pada keluarga kita, saudara-saudara di ruang sehat, khusus jamaah Majlis Ta'lim Khairun Nisa, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Kalaupun ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, jamaah Majlis Ta'lim Khairun Nisa yang telah meninggal dunia, entah itu disebabkan penyakit Covid dan yang lainnya, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan yang paling baik di sisi Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan negara Republik Indonesia kita cintai akan terus menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ditilkan niya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, Bapak makasih atas perhatiannya. Adinda Ustaz Ferus makasih, Adinda Ustaz Abdul terima kasih. Yang wasilah saya bisa kumpul malam hari para ibu semuanya, PRT, Pak RW dan tokoh masyarakat makasih, saudara semuanya. Insya Allah kita berjumpa di dalam waktu. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada yang salah tolong jangan panggilkan polisi. Kalau ada sumber boleh kita menumpang mandi. Kalau kita mau panjang insya Allah kita akan berjumpa di kamar mandi. Kita akan berjumpa lagi dari saya Al-Fakir Daud Ismail. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma fa'alna fitahal 'alamin wa nafa'na fid dunya wal akhirah. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal waba'a wal bala'a wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassah wa sa'iril bulad muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.